Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan berbincang terkait hukum melakukan kunut subuh. Apakah itu dianggap sebagai sebuah syariat? Apakah dia dianggap sunnah? Atau justru kunut subuh itu dianggap sebagai perbuatan bid'ah? Mari kita ikuti pendapat para ulama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan berbincang terkait hukum melakukan kunut subuh atau kunut yang dilakukan pada sholat subuh. Apakah itu termasuk perbuatan ibadah yang disyariatkan atau justru itu dianggap sebagai perbuatan yang terlarang? Nanti pada akhirnya para ulama menyebutkan beberapa pendapat menurut mereka dengan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka oleh sebab itu kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan bacakan perbedaan pendapat ulama terkait hukum melakukan kunut subuh di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Setidaknya ada 3 pendapat yang bisa kita simak berikut ini. Yang pertama, saya sebutkan ikhtalafal fuqaha'u fi hukmil kunut fi sholati subahi ala arba'ati aqwalin. Bahwa para ulama berbeda pendapat, silang pendapat tentang hukum melakukan kunut pada sholat subuh. Itu terbagi menjadi ala arba'ati aqwal. Ada 4 perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Walaupun nanti sebenarnya dalam kitab ini cuma disebutkan ada 3 saja. Tapi ini sudah mencakup nanti ya. Yang pertama al-awwal lil Hanafiyati wal Hanabilah wa Tsauriyah. Itu pendapat pertama yang dipilih oleh kalangan mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan Imam Ats-Tsauri. Beliau mengatakan apa? Wa huwa annal qunuta fi subhi ghairu masyru'. Bahwa kunut pada sholat subuh itu dianggap perbuatan ibadah yang tidak disyariatkan. Gitu. Nah, pendapat ini yang mengatakan kunut subuh ini tidak disyariatkan itu berdasarkan riwayat wa huwa marwiyun ani bani Abbas wa bani Umar wa bani Mas'udin wa Abi Darda radhiyallahu anhum, yaitu riwayat yang diambil dari sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Abu Darda radhiyallahu anhum. Nah, kemudian secara tegas Imam Abu Hanifah mengatakan al-kunutu fil fajri bid'atun, bahwa kunut pada waktu subuh itu merupakan perbuatan bid'ah. Kemudian juga ditambah lagi oleh pendapat yang disampaikan oleh Hambali atau Hanabilah. Wa qala al-Hanabilah yukrah. Nah, kalau Hambali mengatakan itu tidak bid'ah namun dianggap perbuatan yang makruh. Namun secara umum antara kalimat yang disebut oleh Imam Abu Hanifah sebagai bid'ah dan Imam Imam Ahmad bin Hambal dengan mazhab Hambalinya yang mengatakan makruh, namun dua-duanya ini disebut sebagai perbuatan yang tidak disyariatkan. Kemudian dalil yang selanjutnya, wastadallu ala dzalik, dalil yang mereka angkat terkait tidak disyariatkannya kunut subuh, bima warada annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata fi sholatil fajri syahron. Bahwa ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi dulu pernah melakukan kunut pada sholat subuh syahron selama 1 bulan lamanya. Yada'u fi kunutihi ala ahya'in min ahya'il Arab. Di dalam kunut subuh itu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada beberapa golongan di negeri Arab. Artinya ada kabilah-kabilah tertentu yang mungkin melakukan kezaliman kepada umat Islam sehingga Nabi mendoakan keburukan atas mereka selama 1 bulan lamanya di sholat subuh. Kemudian summa tarokahu. Namun setelah 1 bulan beliau melakukan kunut pada sholat subuh itu, beliau meninggalkannya. Gitu. Nah, kemudian Hanafiyah, Hambali dan Imam Ats-Tsauri mengatakan faqalu fakana mansukhan.
Nah, karena ini sudah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya 1 bulan dilakukan kemudian ditinggalkan, idzitarku dalilun naskhi, bahwa apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kemudian beliau meninggalkannya, maka itu menjadi dalil bahwa perbuatan tersebut sudah dianggap mansuh atau dihapuskan hukumnya. Nah, kalau hukum itu dianggap mansuh, maka orang hari ini tidak boleh lagi melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian riwayat kedua yang menyebutkan tentang kunut subuh itu dianggap bid'ah atau dianggap ghairu masyru' atau dianggap makruh. Wa bima ruwiya an Abi Malik Sa'ad ibnu Tariq al-Ashja'i qala qultu li abi. Ada riwayat juga yang datang dari sahabat Abu Malik Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i. Beliau pernah berkata kepada bapaknya, "Ya abati, wahai bapakku, innaka qad shalaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakar." Wahai bapak, dulu engkau pernah sholat di belakang Nabi, pernah sholat di belakangnya Abu Bakar sebagai makmum, juga pernah sholat di belakangnya Utsman wa Ali. Hahuna bil Kufah nahwan min khamsi sinin. Kemudian engkau juga pernah tinggal selama 5 tahun lamanya di Kufah. Akanu yaknutun, apakah orang-orang yang saya sebutkan tadi itu mereka melakukan kunut pada sholat subuh? Kemudian bapaknya Al-Ashja'i tadi menyebutkan, ai bunayya muhdas, bahwa perbuatan yang disebut sebagai kunut pada sholat subuh itu dianggap sebagai perbuatan bid'ah atau muhdas tadi. Wa fil lafdin ya bunayya innaha bid'atun, wahai anakku, bahwa perbuatan yang kamu sebutkan tentang kunut subuh itu dianggap sebagai perbuatan bid'ah. Oke, saya lanjutkan. Wasani, kemudian kita masuk pada pendapat yang kedua. Lil Malikiyah alal masyhur, yaitu pendapat dari kalangan madhab Maliki atau Malikiyah sebagai pendapat yang dianggap masyhur di kalangan mereka. Wa huwa anal qunuta fi subhi mustahabbun wa fadilah, bahwa kunut subuh menurut kalangan Malikiyah adalah perbuatan yang mustahab, dianjurkan, wa fadilah, dan merupakan bagian dari perbuatan yang fadhailul a'mal atau amal-amal yang utama gitu. Apa dasar mereka mengatakan bahwa kunut subuh itu mustahab dan sekaligus fadilah? Yaitu li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi sholati subhi. Dasarnya adalah bahwa Nabi pernah melakukan kunut subuh gitu. Fima rawa Abu Hurairah wa Khafaf ibnu Ima wal Barra wa Anas ibnu Malik. Bahwa apa yang disampaikan oleh kalangan Malikiyah ini berdasarkan riwayat yang disebut sebagai riwayat dari jalur Abu Hurairah, dari Khafaf ibnu Ima, dan dari Al-Barra bin Azib dan Anas bin Malik. Kemudian ada hadis yang jelas yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, qala Anas, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Sahabat Anas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap eksis melakukan kunut pada sholat subuh fil fajri hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggalkan dunia, sampai beliau wafat gitu. Wa qala Ali ibnu Ziyad biwujubil qunut fi subhi. Justru ulama menyebutkan Ali bin Ziyad mengatakan bahwa kunut subuh itu justru dianggap perbuatan yang wajib. Faman tarakahu fasadat sholatuhu. Siapapun yang meninggalkan maka dianggap sholatnya itu tidak sah atau rusak. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pendapat yang kedua. Sekarang kita masuk pada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang disampaikan dari kalangan Asy-Syafi'iyah. As-salis li Syafi'iyah, yaitu pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Wa huwa annal qunuta fi sholati subhi sunnatun, bahwa kunut subuh atau kunut pada sholat subuh itu dianggap sunnah. Qala Nawawi, kemudian Imam Nawawi termasuk imam dari kalangan Syafi'i mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annal qunuta masyru'un indana fi subhi", bahwa kunut itu dimasukkan dalam perbuatan yang disyariatkan menurut pendapat dari kalangan Syafi'iyah pada sholat subuh. Wa huwa sunnatun muakkadatun, dan itu merupakan bagian dari sunnah muakkad pada gerakan dan doa sholat.
Wadzalika lima rawa Anas ibnu Malik, itu pun nanti dalil yang digunakan oleh kalangan Syafi'iyah adalah dalil yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik tadi, yang beliau secara tegas mengatakan mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqad dunya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan kunut pada sholat subuh sampai beliau wafat atau meninggalkan dunia. Bahkan lebih tegas lagi, kalangan Syafi'iyah mengatakan qalu walau tarakahu lam tabtul sholatuhu. Walaupun ini dianggap sunnah muakkadah, memang tidak mempengaruhi keabsahan sholat apabila kunut subuh ini tidak dilakukan. Namun, lakin yasjudu lis-sahwi. Kalau mereka meninggalkan kunut subuh, maka seharusnya melakukan sujud sahwi. Sawa'un tarakahu amdan au sahwan, walaupun meninggalkannya baik dengan sengaja maupun dengan karena sebab lupa. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu tadi 3 pendapat utama para ulama yang menyebutkan tentang hukum melakukan kunut subuh. Nah, karena ini merupakan permasalahan yang klasik sebenarnya, maka kita hari ini tinggal memilih saja. Memilih maksud saya, kalau Anda termasuk orang yang pro terhadap kunut subuh, lakukan kunut subuh. Anda yang termasuk tidak melakukan kunut subuh, tidak perlu ikut kunut subuh, gitu maksud saya. Namun yang menjadi catatan kita saling tasamuh, menghormati semua pendapat ulama yang dipilih oleh kaum muslimin. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.